yang umur 60 lah. Dari 70 itu lansia matang. Ada 8 dimensi yang harus dipersiapkan dan selalu standby, ready pada diri lansia. Yang pertama, dimensi spiritual. Para lansia, baik laki-laki ataupun perempuan, harus mampu menerima keadaan perubahan fisik. Rasa berkurang, minat berkurang, kemampuan daya ingat berkurang, kekuatan fisik berkurang, nafsu makan berkurang, pokoknya semua serba berkurang. Nah, hal ini harus diterima. Itu ya, dengan cara apa? Dengan cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akui itu dan kita terima itu. Itu karena sudah menjadi sunnatullah. Dan kita dianjurkan untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yang pertama. Yang kedua, para lansia harus memiliki dimensi intelektual, yaitu selalu melatih, belajar terus meskipun udah tua. Nabi bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi." Bahwa mencari ilmu itu wajib kepada setiap muslim, baik laki-laki atau perempuan, dari mulai lahir sampai meninggal dunia. Lansia masih hidup, wajib mencari ilmu. Nah, khusus untuk lansia, yaitu belajar untuk mengingat kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari. Dalam artian, jangan sampai ada istilah pikun lah gitu. Makanya harus selalu dilatih, diingat. Misalkan kita ada juga yang para ahli menyuruh para lansia itu untuk mengisi TTS, teka-teki silang, khusus untuk mengasah otaknya, intelektualnya. Membaca Quran, membaca buku, melihat berita info terkini, seperti itu. Dan lebih bagus lagi murojaah. Kalau para lansia hafal juz amma, surat-surat pendek, itu tiap hari dibaca, dihafal. Kalau udah mulai agak remeng-remeng, agak lupa, dibaca lagi. Jadi otaknya tetap diasah. Hanya saja kemampuannya itu, ketajamannya itu tidak setajam waktu muda, tapi tetap harus dibiasakan. Karena ketika para lansia selalu melatih kemampuan intelektualnya dengan hal-hal yang sederhana seperti murojaah, baca juz amma, mengisi teka-teki silang seperti itu, atau ngobrol dengan teman, mengingat masa lalu, memori hadir kembali, itu adalah melatih otak intelektual. Maka insya Allah tidak akan terjadi yang namanya pikun. Allah berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah yang menciptakan kita. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan kita dari saripati tanah, dari zat makanan berubah jadi sperma, segumpal daging, tulang belulang, dan seterusnya. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Jadi kita itu tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang kita tahu terus diasah. Seperti itu. Oke, ini singkat ya. Yang ketiga adalah dimensi sosial. Artinya para lansia harus mampu mengembangkan hobi, minatnya itu ya, harus selalu dikembangkan, disalurkan. Yang hobi touring, yang hobi goes, yang hobi catur, yang hobi jalan kaki, yang hobi ngopi, disalurkan. Tentunya juga sesuaikan dengan porsinya. Kalau waktu muda misalkan olahraganya 3 jam, udah tua sekarang 1 jam, tapi tetap pasti disalurkan, porsinya aja dikurangi. Gitu ya. Karena di situ akan saling mengenal. Jadi para lansia jangan menyendiri aja, bergaul. Sebagaimana Allah berfirman,
Ya Yuhannas, inna khalaqnakum min zakari wal unsa lita'arafu. Hei manusia, aku telah menjadikanmu jenis baik laki-laki atau perempuan lita'arafu, untuk saling mengenal, untuk berkomunikasi, untuk bergaul, berkomunitas gitu ya. Baik dalam media, dalam forum-forum pengajian, komunitas seperti ada goes, touring, catur, olahraga, pengajian, kajian dan lain-lain. Itu. Yang keempat, para lansia itu harus punya dimensi emosional. Dimensi emosional itu adalah dimensi mengatur, mengendalikan nafsu. Nah, supaya nafsu para lansia itu dikendalikan, terkendali, maka perlu peran serta lingkungan, keluarga, sahabat, saudara. Cinta punya orang tua harus selalu dijaga emosinya itu, jangan sampai tersinggung, gitu ya. Harus selalu dijaga, dibahagiakan, gitu, dengan sikap, dengan perhatian, gitu ya. Nah, sebagaimana Nabi Allah bersabda, man ahabba ayyamudda fi umrihi, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, wa yuzada fi rizqihi, dan ditambah rizkinya, pal yubarra walidayhi, maka hendaklah memuliakan para lansia. Para lansia memuliakan. Ketika di jalan kita duduk di bus, ada lansia masuk, kita berdiri, silahkan duduk. Ketika para lansia mau menyeberang, kita naik motor, meskipun rombongan touring gitu atau goes, berhenti dulu, lansia dulu gitu. Di pasar ada lansia berat bawa jingjingan, kita bantu angkat. Pokoknya banyak yang kita lakukan. Maka ketika para lansia diperhatikan oleh semua, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dan emosionalnya akan selalu terjaga. Untuk menjaga emosional para lansia agar selalu happy, perlu pendukung lingkungan. Yang selanjutnya ada dimensi vokasional. Yang kelima ya, dimensi vokasional itu adalah memberikan kesempatan kepada para lansia, karena para lansia itu punya keahlian dalam bidang tertentu. Contoh, ini dulu waktu mudanya ini ahli badminton nih, tapi sekarang udah tua, nggak bisa badminton, diberi kesempatan melatih. Sebagai apa? Sebagai pelatih ahli. Ada pelatih fisiknya gitu. Itu. Atau diberikan misalkan kesempatan untuk masuk di organisasi badminton misalkan. Kalau dulu lagi mudanya ini suka touring jarak jauh, diajak ke grup touring meskipun udah tua. Dia ikutnya touring dekat aja, touringnya tipis aja, gitu, diajak. Gitu ya, misalkan senang sepak bola dulunya, punya keahlian, sekarang juga sepak bola. Cuman mainnya dengan yang tua-tua lagi, durasinya jangan 40 menit, 30 menit gitu. Gitu ya. Maka insya Allah ketika kita memuliakan para lansia, maka akan mendapatkan surga. Sebagaimana Nabi bersabda, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan orang yang berilmu, yang punya keahlian, yang punya profesional, maka dia sama dengan memuliakan aku, kata Nabi. Dan barang siapa yang memuliakan aku, maka sama dengan memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka dapat mendapatkan surganya. Yang keenam nih, para lansia harus memiliki dimensi profesional. Artinya keahlian para lansia harus mampu ditularkan kepada yang banyak, kepada orang lain. Ide, gagasan, keahlian itu melalui forum-forum, ngobrol, ngopi, pengajian, komunitas. Itulah pengalaman-pengalaman itu, supaya dapat memberikan manfaat kepada yang muda-muda, kepada lingkungan. Sebagaimana Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa orang yang paling baik, manusia yang paling baik adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Meskipun sudah lansia, masih tetap memberikan manfaat kepada orang lain. Yang terakhir, dimensi lingkungan. Nah, para lansia harus punya itu. Artinya apa? Ini perlu
dukungan lingkungan, perlu semua stakeholder. Sekarang itu harus ada masjid ramah lansia plus difabel. Jadi tidak hanya tangga tetapi ada untuk roda. WC lansia khusus, ada WC umum, ada WC lansia garis miring difabel. Pokoknya semua di pasar, di swalayan, pokoknya semua harus ada. Gitu ya. Nah ini, insya Allah ketika para lansia memiliki 7 dimensi tersebut, maka dia akan bahagia hidupnya, sehat fisiknya, meskipun ada pengurangan kemampuan fisik dan psikis. Maka ketika bahagia fisik dan psikisnya, insya Allah bahagia dunia akhirat. 7 dimensi ini merupakan implementasi dari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia dunia akhirat. Dimensi lingkungan, kita harus mendapatkan ridhonya para lansia, ridhonya para orang tua. Sebagai Nabi bersabda, ridhar rabbi fi ridhal walidin wa suhtullahi fi suhtil walidin. Bahwa ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Gitu ya. Bahwa ridhonya rabbi fi ridhal walidin, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Wa suhtullahi fi suhtil walidin. Dan murkanya Allah adalah tergantung murkanya para lansia. Jadi kita harus selalu mengedepankan para lansia, mengutamakan para lansia. Tidak hanya berlaku untuk orang tua kandung saja, siapa saja yang udah lansia, tidak hanya sebatas orang tua kandung, apalagi orang tua harus selalu dimuliakan, ramah lingkungannya itu. Mudah-mudahan bermanfaat 12 menit ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lansia tangguh dengan dimensi 7 mampu